Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristianus Sansurian SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK Santo Yakobus Merauke, Pendidikan Agama Katolik. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja pada siswa kelas 12 SMAK Santo Thomas Aquinas Ruteng dengan tema Panggilan Hidup Berkeluarga. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana? Masih semangat pagi hari ini tuh? Makasih, Pak. Sebelum kita mulai kegiatan KBM, kita presensi dulu, absensi kehadiran. Ya, Pak. Sarah, Hadir, Pak. Tulus, Hadir, Pak. Gaman, Hadir, Pak. Zenunu. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Hadir, Pak. Baik. Semua orang Katolik tuh? Iya, Pak. Sebelum kita mulai kegiatan KBM pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa ya. Iya, Pak. Saya minta satu orang untuk maju, kita doa bersama. Pak Guru dan teman-teman saya, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa dalam nama Baik, terima kasih kepada Yana yang sudah memimpin kita dalam doa bersama. Baik. Semangat Jadi supaya kita semua lebih semangat lagi, kita yel-yel bersama, Ya, Pak. Ada yang bisa pimpinnya yel di sini kan? Ada. Siapa? Kan lagi san saya. Ya. Bagaimana kita berdiri? Silakan mulai. Tepuk semangat. Baik, oke. Semangat, Silakan. Baik. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan sebuah materi yang baru. Panggilan hidup. Tema umumnya panggilan hidup. Dari tema umum ini dibagi ke dalam 4 subtema. Subtema pertama, panggilan hidup berkeluarga. Subtema kedua, perkawinan dalam tradisi gereja Katolik. Subtema ketiga, panggilan hidup membiara. Dan subtema keempat, panggilan karya atau profesi. Baik, kita mulai dengan subtema yang pertama, panggilan hidup berkeluarga. Kira-kira dari materi ini
dikasih berbagai panggilan hidup. Jadi bahwa panggilan hidup, apapun profesi kita, itu semua merupakan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Yang kedua, menjelaskan makna dan nilai luhur panggilan hidup berkeluarga. Jadi hidup berkeluarga adalah sebuah panggilan yang luhur. Yang ketiga, menunjukkan sikap bersyukur atas panggilan hidup melalui doa dan refleksi. Setiap hari kita berdoa, atau? Ya. Atau ada yang tidak berdoa? Semua Berdoa. sebagai anak Tuhan wajib berdoa. Baik. Yang keempat, mewujudkan panggilan hidup dengan mengimplementasikan nilai-nilai iman dalam setiap pilihan hidup. Baik. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, kita mulai dengan menyanyikan sebuah lagu. Sebuah lagu. Kita semua berdiri. Saya minta satu teman untuk maju. Tahu nggak lagu Tanah Airku? Ya, kita silakan. Tanah air ku tidak kulupakan. Tanah airku tidak kulupakan. Oke. Sebelum kita masuk ke materi inti, materi inti tentang panggilan hidup berkeluarga. Jadi saya di sini menyiapkan dua pertanyaan awal. Dua pertanyaan awal yang membutuhkan kita untuk berpikir dan menjawab. Pertanyaan pertama, menurut kalian apa yang membuat sebuah pekerjaan atau kehidupan itu terasa bermakna? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Serta Ya, Lita. Lingkungan kerja yang positif dan mendukung serta rasa percaya pada rekan kerja dan kepemimpinan dapat membuat pekerjaan lebih berarti. Baik. Menurut Lita bahwa semua pekerjaan atau kehidupan itu terasa bermakna ketika di dalamnya ada daya saing. Ada persaingan. Betul deh? Betul deh? Ya memang hidup itu untuk bersaing. Bekerja juga kita bersaing. Tapi persaingan itu harus persaingan yang Sehat. Oke, baik. Baik. Oke, sebuah pekerjaan akan memiliki nilai atau akan bermakna ketika di dalamnya ada rasa tanggung jawab. Lalu yang kedua, ada pencapaian. Ada ketercapaian daripada sebuah pekerjaan. Baik. Kita bekerja untuk memiliki Kita bekerja untuk memiliki Oke. Kita bekerja supaya pekerjaan itu ada apa untuk kita? Ada hasil. Ada hasil. Ya, hasilnya bisa berupa Uang. seolah uang itu menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Asal dong. Ya, Pak. Hidup tanpa uang kemarin. Baik. Yang kedua, apakah kalian pernah merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri? Ceritakan pengalaman kita.
Oke, ya, silakan. Kalau saya Pak, pernah merasa ada dorongan untuk bertindak di mana perasaan ini seringkali muncul sebagai naluri atau dorongan yang kuat untuk melakukan tindakan yang mungkin tidak masuk akal pada awalnya, tetapi berujung pada kepentingan dan peluang tadi. Oke, baik. Terima kasih, Nona, bahwa dia pernah untuk melakukan sesuatu yang mungkin bagi dia hal itu adalah hal baru, tetapi ada keberanian untuk mencoba. Oke, baik. Terima kasih banyak. Untuk semua jawaban-jawaban yang telah teman-teman sampaikan tadi, kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Menunjukkan bahwa kita itu adalah anak sekolah. Menunjukkan bahwa kita itu adalah anak sekolah. Oke. Ya, perlu tertawa, Ya, tertawa adalah salah satu bagian dari ekspresi diri. Oke, ya, salah satu bagian dari doa. Ya. Oke. Kita masuk di kegiatan inti kita pada pagi hari ini, pagi nanti berkeluarga. Baik, di bagian awal daripada proses KBM kita, saya mengajak kalian semua untuk menyimak sebuah video yang berceritakan tentang apa itu keluarga, bagaimana itu keluarga, dan apa peran penting keluarga bagi kita. Baik. Halo adik-adik remaja Katolik siswa kelas 12 yang terkasih, jumpa lagi. Sebelum kita masuk ke subtema yang baru, mari kita ingat kembali materi sebelumnya. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap manusia tidak asal jadi. Dia punya satu rancangan yang indah dan membahagiakan dalam diri kita. Selalu ada makna di balik setiap peristiwa karena setiap kehidupan itu bermakna, tidak asal-asalan atau tidak asal lahir, hidup, tua, dan mati. Selalu ada makna dalam hidup ini. Poin yang kedua, dalam Injil Matius bab 5 ayat 1-12, kita belajar bahwa hidup ini akan benar-benar bermakna jika kita selalu menyatu dengan Allah, bersandar padanya, membuka hati dengannya, dan bekerja sama dengannya. Singkatnya, hidup ini bermakna jika Oke. Baik. Sudah menonton video itu? Sudah. Baik. Kalau sudah menyimak, sudah menyaksikan, saya ada beberapa pertanyaan, yang berkaitan dengan video yang baru kita nonton bersama tadi. Pertanyaan pertama, video apa yang tadi kita lihat? Baik, Yana. Video pembelajaran tentang pengelolaan hidup keluarga. Baik, ini video pembelajaran yang mengajarkan, yang memberikan sebuah pengetahuan bagi kita tentang panggilan hidup berkeluarga. Baik, oke. Yang lain,
Guru yang dimana dia sedang menjelaskan materi tentang panggilan hidup keluarga, Pak. Yang di dalam definisi materi tentang apa itu keluarga, terus peran penting keluarga bagi keluarga. Baik, sebuah video yang memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya peran keluarga dalam kehidupan kita. Lalu, apa itu keluarga? Itu adalah intisari dari video yang baru kita lihat. Baik, tadi kita sudah menyaksikan sebuah video tentang panggilan hidup berkeluarga. Yang kedua, di sesi kedua ini saya membagi kalian dalam beberapa kelompok. Lalu di dalam kelompok itu kalian mengerjakan sebuah tugas yang nanti akan saya berikan. Lalu di bagian akhir nanti setelah selesai mengerjakan tugas itu dalam kelompok, kalian akan mempresentasikan tugas itu di depan kelas dan kelompok yang lain memberikan saran atau tanggapan positif. Sekarang silakan duduk dalam kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sudah dapat semua ya? Baik, silakan kerjakan itu secara bersama dalam kelompok. Nanti jawab juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian bawah daripada LKPD tersebut. Lalu nanti setelah itu kita presentasi bersama di depan kelas. Baik, kita mulai dengan kelompok pertama. Kelompok pertama akan mempresentasikan sebuah tugas yang diambil dari sebuah artikel yang berjudul Bahagia Karena Punya Keluarga. Jadi kepada kelompok 1, waktu dan tempat saya berikan. Yang lain, kelompok yang lain dengar ya? Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Maria Irene Sipadera sebagai moderator. Dan saya Maria Ferdinand Rahmat. Saya Clotilda Ayuna Rizka. Saya Maria Ferdinand. Baik, pada hari ini kami akan membahas tentang hidup bahagia karena punya keluarga. Langsung saja kami mulai. Bahagia karena punya keluarga. Sharing ini diungkapkan pasangan Vincent dan Boni dan Tanya, anak mereka dari Keuskupan Agung Makassar di Forum Sidang Gereja Katolik Indonesia tahun 2015 di hari kedua, tepatnya Selasa 3 November 2015. Pasangan suami istri ini sudah membina keluarga selama 27 tahun. Vincent adalah seorang wirausaha dan Boni adalah seorang dokter. Sejak awal kata Vincent, pernikahan mestinya dialami sebagai kebersamaan yang ibadah. Namun sejarah hidup membuktikan fakta yang berbeda. Boni yang berprofesi sebagai dokter ternyata dapat membesar jauh dari daerah terpencil Palu. Sementara Vincent yang baru merintis usaha di Makassar harus menyelamatkan diri hidup berpisah dengan Boni. Baik, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab dan kami akan memberikan jawaban bukan harapan. Kepada teman-teman, kami
Kepada kelompok 2 kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok 2. Kami ingin bertanya, mengapa banyak orang memilih untuk hidup berkeluarga? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebagian orang memilih hidup berkeluarga karena dipengaruhi oleh suatu faktor, yaitu kebutuhan psikologis dan emosional. Contohnya adalah untuk menuangkan ide-ide dan perasaan yang sedang dialami seseorang, serta karena seseorang ingin memiliki keturunan. Baik. Masih ada? Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada lebih mohon dikembalikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, sebelum saya melangkah ke kelompok 2, saya sedikit memberikan penegasan terkait apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Baik, pertama, apa yang diceritakan dalam kisah di atas. Baik, kisah tadi menceritakan sebuah kehidupan keluarga. Yang dari tahun pertama menikah, mereka selalu hidup terpisah. Hidup terpisah karena pekerjaan, karena profesi mereka. Lalu, bagaimana kehidupan keluarga yang diceritakan dalam teks tersebut? Kehidupan keluarganya tetap harmonis, walaupun secara tempat mereka tinggal pada 2 lokasi yang berbeda, satu di Palu, satu di Makassar, karena tuntutan pekerjaan. Kita sebelum melangkah ke kelompok yang kedua, kita kembali ke yel-yel. Semangat, Ya. setuju, Bang? Setuju. Kepada Sanur, saya minta untuk pimpin teman-teman kita ya, tetap semangat lagi. Berdiri. Tepuk semangat. Terima kasih kepada semua anggota kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Baik, untuk kelompok terakhir, kelompok 3, yang berbicara tentang isi artikel Gaudi Space artikel ke-52 tentang keluarga. Baik, apa fungsi keluarga menurut dokumen itu? Baik, keluarga adalah sebuah sekolah pertama. Sekolah pertama yang membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita, sifat kita. Itu semuanya bermula dari keluarga. Apa yang kita bawa keluar merupakan cerminan keluarga. Baik, yang kedua, apa manfaat komunikasi dalam keluarga? Pertama, supaya hubungan antar anggota keluarga itu menjadi lebih dekat. Yang kedua, menghilangkan kebekuan dalam keluarga. Ya, adanya keterbukaan. Kemudian yang ketiga, apa peran bapak dan ibu dalam keluarga? Secara umum bapak itu adalah kepala keluarga. Bapak adalah kepala keluarga. Ibu seperti yang dituliskan dalam Gaudi Space adalah ibu keluarga yang penuh dengan kelemah lembutan. Ya, baik. Oke, yang keempat, apa upaya gereja dalam membina keluarga? Baik, saya ambil satu contoh.
Satu upaya gereja dalam membina keluarga adalah melalui KPPK, khusus persiapan perkawinan Katolik. Jadi semua pasangan Katolik sebelum menikah wajib mengikuti KPPK atau khusus persiapan perkawinan Katolik. Baik. Sebelum kita masuk ke kegiatan penutup, saya minta kalian semua kembali lagi ke tempat duduk seperti sedia kala. Baik, ada 4 kesimpulan yang dapat kita petik dari kegiatan atau pembahasan materi kita pada pagi hari ini tentang panggilan hidup berkeluarga. Pertama, keluarga itu adalah sebuah sekolah. Keluarga adalah sebuah sekolah, tempat pertama dan utama membentuk karakter kita. Kemudian yang kedua, suami dan istri itu adalah partner. Tahu partner? Suami dan istri adalah partner. Jadi dalam membentuk sebuah keluarga, jadi suami dan istri wajib bekerja sama dalam suka, begitu pun dalam duka. Yang ketiga, anak dalam sebuah keluarga itu adalah hasil tali kasih antara seorang suami dengan seorang istri. Baik. Kemudian yang terakhir, dan ini menjadi poin penting, bahwa sebuah keluarga itu akan harmonis, akan langgeng ketika di dalamnya kita saling menghargai. Suami menghargai istri, istri menghargai suami, pun demikian anak-anak wajib menghargai orang tua. Baik. Itu adalah kesimpulan singkat, kesimpulan sederhana dari pertemuan kita pada siang pagi hari ini. Baik. Yang terakhir, kita menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita. Tapi sebelum ke situ, saya kasih tugas untuk teman-teman. Tugasnya adalah ketika pulang ke rumah, kamu wajib mewawancarai orang tua. Kamu wajib mewawancarai orang tua tentang arti penting keluarga. Tentang arti penting keluarga. Baik, oke. Sebelum kita pulang, sebelum pelajaran ini diakhiri, saya minta satu orang untuk pimpin doa. Yang lagi.